siang. Perkenalkan, nama saya Arina Widyastuti dengan NIM L1A024044. Nah, sekarang saya akan mengerjakan tugas dari matkul Statistik Perikanan dari dosen Bu Ani Suryanto. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah analisis PCA menggunakan software MES. Nah, langkah-langkah yang pertama itu adalah kita harus melakukan persiapan data, tentunya menyalin seluruh data parameter fisika, kimia, biologi dari tabel ke Microsoft Excel. Nah, ini sudah saya salin, ini datanya dari Excel. Pastikan data sudah rapi dengan nama parameter sebagai kolom dan stasiun sebagai baris atau sebaliknya. Nah, lalu input data ke software PES. Nah, ini sudah saya input. Kemudian kita akan melakukan analisis PCA pada software PES. Nah, langkah yang pertama adalah blok seluruh data angka. Kita akan blok dulu. Oke, kita akan blok dulu. Nah, kemudian kita ngeblok ini dulu sih. Nah, kebetulan kita akan ngeblok sampai menjadi berwarna biru seperti ini. Kemudian kita akan pilih menu multivariate. Lalu kita pilih yang ordination. Kemudian kita pilih yang principal komponen. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita pilih yang matrix ini, kita klik dulu. Lalu kita pilih yang correlation. Nah, kemudian kita pilih yang scatter plot. Kita klik checklist pilihan row labels-nya. Kemudian yang big plot. Nah, pada summary ini kita recompute dulu. Nah, terus kita balik lagi ke scatter plot. Nah, sudah seperti ini, kita besarkan. Nah, lalu kita akan menjelaskan dari hasil interpretasinya. Ini dulu. Untuk yang pertanyaan pertama, stasiun paling relevan untuk daerah pemijahan ikan pada spawning ground. Berdasarkan analisis pada gambar PCA, stasiun yang paling relevan untuk daerah pemijahan ikan dapat diidentifikasi dengan memperhatikan variabel yang berasosiasi kuat dengan proses pemijahan seperti DO, pH, suhu, kecepatan arus, dan keberadaan larva ikan. Pada plot PCA, vektor larva ikan, kemudian ikan TKG 4, kemudian DO, kemudian nitrat, dan kecepatan mengarah pada kuadran kanan atas yang terdapat satu titik stasiun diberi label angka ini ya, 4 gitu. Yang posisinya paling dekat dan searah dengan vektor-vektor tersebut. Alasannya adalah stasiun yang berada di arah dan dekat dengan vektor larva ikan, DO, nitrat, dan kecepatan, kemungkinan besar memiliki kondisi lingkungan yang optimal untuk pemijahan, seperti oksigen terlalu yang tinggi, lalu ketersediaan nutrien, dan kecepatan arus yang sesuai. Lalu keberadaan larva ikan menandakan aktivitas pemijahan yang aktif, sehingga stasiun tersebut sangat relevan sebagai spawning ground. Lalu pada jurnal yaitu Frontiers in Marine Science menegaskan bahwa lokasi pemijahan ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrologi seperti suhu, DO, dan arus. Dan keberadaan larva atau telur ikan menjadi indikator utama lokasi pemijahan yang sesuai. Kemudian kesimpulannya untuk nomor 1 adalah stasiun yang berada paling dekat dan searah dengan vektor larva ikan, DO, nitrat, dan kecepatan pada plot PCA, yaitu pada stasiun 4 adalah yang paling relevan sebagai daerah pemijahan ikan karena memiliki kondisi lingkungan yang mendukung proses pemijahan dan ditemukan banyak larva ikan sebagai indikator keberhasilan pemijahan.
Lalu kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu stasiun paling relevan untuk daerah asuhan ikan atau feeding ground. Untuk daerah asuhan ikan, parameter yang penting adalah ketersediaan makanan seperti fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Lalu juga tingkat kekeruhan yang moderat atau tidak terlalu tinggi, dan parameter kualitas air yang stabil. Kemudian pada plot PCA, vektor bentos, fitoplankton, dan kekeruhan itu mengarah ke kuadran kanan bawah yang terdapat satu titik stasiun pada titik ini ya, ini stasiun 5, karena posisinya paling dekat dan searah dengan vektor-vektor tersebut. Alasannya adalah stasiun yang berada di arah dan dekat dengan vektor bentos, fitoplankton, dan kekeruhan itu kemungkinan besar memiliki ketersediaan pakan alami yang melimpah, sehingga sangat cocok sebagai daerah asuhan atau feeding ground. Lalu pada studi ekobiologi ikan bilih menunjukkan bahwa stasiun dengan kelimpahan plankton dan bentos yang tinggi merupakan habitat utama bagi juvenil dan ikan muda untuk tumbuh dan mencari makan. Lalu penelitian di berbagai perairan juga menegaskan bahwa feeding ground dicirikan oleh kelimpahan organisme makanan dan parameter lingkungan yang mendukung pertumbuhan ikan muda. Kesimpulannya adalah stasiun yang berada paling dekat dan searah dengan vektor bentos seperti fitoplankton dan kemudian pada kekeruhan juga pada plot PCI kemungkinan besar pada stasiun 5 adalah yang paling relevan sebagai daerah asuhan ikan karena menyediakan sumber pakan alami yang melimpah dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan ikan muda. Pernyataan ini didapat dari referensi Frontiers in Marine Science 2022 yang menyatakan pentingnya kondisi hidrologi dan keberadaan larva untuk identifikasi spawning ground. Lalu ada juga dari referensi yang berjudul Ekobiologi Ikan Bilih dari IPB yang menyebutkan feeding ground dicirikan oleh kelimpahan plankton dan bentos. Kemudian dari preferensi pemijahan ikan Nome menyatakan parameter kualitas air dan indikator parameter kualitas air dan keberadaan larva sebagai indikator utama lokasi pemijahan. Kemudian dari ringkasan tabelnya itu untuk daerah spawning ground atau pemijahan itu parameter utamanya itu adalah larva ikan, DO, nitrat, dan kecepatan. Kemudian stasiun yang terpilih itu adalah di stasiun 4 kuadran kanan atas PCA. Kemudian dasar analisisnya itu dekat dengan vektor larva dan DO. Kemudian untuk feeding ground atau daerah asuhan, parameter utamanya itu adalah bentos, kemudian fitoplankton, dan kekeruhan. Untuk stasiun yang terpilih itu adalah stasiun 5. Yang ini kuadran kanan bawah PCA. Kemudian dasar analisisnya itu adalah karena dekat dengan vektor bentos dan plankton. Terima kasih.